Halo, perkenalkan, nama saya Natasha Febriani. Sekarang saya akan menceritakan tentang sejarah diplomasi era Soeharto. Periode Orde Baru dimulai dari tanggal 12 Maret 1967 sampai dengan 21 Mei 1998. Era Orde Baru adalah era di mana Indonesia dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Soeharto, dengan masa kepemimpinan mencapai 32 tahun dan termasuk masa kepemimpinan paling lama dibandingkan dengan masa kepemimpinan Soekarno maupun pengganti-penggantinya. Politik luar negeri bebas aktif adalah kebijakan umum politik luar negeri yang diambil oleh Soeharto. Selama 32 tahun menjabat sebagai presiden, ada banyak kebijakan luar negeri yang dibuat oleh beliau jauh berbeda dengan kebijakan luar negeri oleh presiden sebelumnya yang lebih cenderung ke negara daerah timur. Kebijakan luar negeri di bidang politik pada era Soeharto yaitu diantaranya, yang pertama, Indonesia kembali bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1966. Sebenarnya Indonesia telah menjadi anggota PBB tepatnya pada tanggal 28 September 1950. Namun, pada 7 Januari 1965, Indonesia menyatakan diri keluar dari keanggotaan PBB. Yang kedua, Indonesia mempunyai hubungan yang buruk dengan RRC. Presiden Soeharto memiliki paham atau prinsip yang anti-komunisme, yang sangat terlihat ketika peristiwa G30 SPKI pada era tersebut. Yang ketiga, Indonesia menyelesaikan konfrontasi dengan Malaysia. Yang dimaksud dengan konfrontasi adalah perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Malaysia dengan Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966. Yang keempat adalah Indonesia memberikan perhatian khusus tentang regionalisme. Para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional akan dapat menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia. Indonesia dapat mempertahankan persahabatan dengan pihak Barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing, serta bantuan pinjaman. Dan yang kelima adalah Indonesia membuka diri dan menjalin hubungan baik dengan negara Barat. Pemerintahan Soeharto menyadari begitu terpuruknya kondisi perekonomian nasional Indonesia, segera mengambil inisiatif untuk mengundang investor asing sebagai solusi mengatasi krisis ekonomi. Pemerintah mengirim delegasi yang dipimpin oleh Hamengkubuwono ke-9 untuk menghadiri konferensi Tokyo. Dan pada saat yang bersamaan, Indonesia bergabung kembali dengan IMF pada Februari 1967. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, nama saya Budi, dan mulai dari sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai diplomasi Indonesia pada era Presiden Soeharto. Pada saat jatuhnya Presiden Soekarno, beliau mewariskan inflasi yang sangat besar kepada negara Indonesia dan menjadikan tugas bagi presiden selanjutnya, yaitu Presiden Soeharto, untuk menyelesaikan masalah inflasi tersebut. Salah satu cara Presiden Soeharto saat itu untuk menangani masalah inflasi adalah dengan membuka investasi asing dan mengambil pinjaman luar negeri. Tetapi Presiden Soeharto yang memegang prinsip anti-komunis mengalami permasalahan dan memulai hubungan yang buruk kepada RRC yang dulu sudah dijalin dengan baik oleh mantan presiden pertama kita dulu. Hal tersebut terjadi karena beliau menilai bahwa rakyat Tiongkok tersebut terus mengirimkan bantuan kepada partai-partai komunis di Indonesia, di mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip utamanya, yaitu anti-komunisme. Walaupun begitu, hubungan Indonesia tetap berjalan dengan baik dengan Uni Soviet. Saat itu Indonesia sangat bergantung kepada investor asing dalam masalah ekonomi yang menimpanya. Karena itu, salah satu kebijakan lain yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia adalah Soeharto yang ingin memperkuat keamanan agar dapat memberikan rasa percaya kepada investor asing yang mau datang dan berinvestasi di Indonesia. Namun, ada dampak negatif yang muncul karena adanya kebijakan politik luar negeri yang terlalu terbuka, yaitu Indonesia akhirnya terlalu bergantung pada investor-investor tersebut, yang akhirnya menghambat sektor mikroekonomi Indonesia. Sekian penjelasan dari kami mengenai diplomasi era Presiden Soeharto.
Semoga penjelasan kami ini dapat menambah pengetahuan kalian mengenai sejarah diplomasi Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan.